Halo, perkenalkan nama saya Safai Kanasyanda dari MRL UPI Angkatan 2020. Kali ini saya akan membuat peta administrasi menggunakan aplikasi ArcGIS. Yang pertama, kita bisa lihat ada blank map, terus kita add data, sesuaikan dengan folder yang sudah dibuat, dan foto petanya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini, kita okekan saja. Lalu muncul gambar petanya. Sekarang kita akan georeferencing, yaitu menitik-nitikkan 4 titik sesuai X dan Y-nya. Kita cek dulu terlebih dahulu. Boleh dicatat juga ya X dan Y-nya. Nah, sebelumnya kita ke data frame properties dulu. Diklik kanan bisa di petanya. Lalu pilih coordinate system, lalu projected coordinate system. Kita cari UTM, lalu WGS 1984, Southern Hemisphere. Lalu sesuaikan dengan petanya masing-masing di wilayah mana. Kalau saya Purbalingga di 49S. Nah, sekarang kita titik-titikkan. Pertama bisa di zoom dulu. Pastikan titiknya pas, maka dari itu kita zoom saja sampai dirasa sudah tepat. Nah, kita klik 2 kali, input X dan Y, lalu sesuaikan X dan Y-nya berapa yang tadi sudah dicatat. Setelah itu oke, langsung boleh zoom to layer biar kita lihat dari luar lagi, dari jauh. Dan teruskan sampai titik 4. Jika sudah, kita bisa cek apakah X dan Y yang sudah kita input itu sudah tepat atau belum di bagian georeferencing. Jika sudah tepat, kita klik update georeferencing. Nanti otomatis di pojok kanan bawah akan berubah menjadi meter. Selanjutnya klik katalog lalu buat folder SHP di bagian folder connection kita untuk melakukan digitasi. Caranya klik kanan di folder yang tadi, lalu klik new folder. Selanjutnya klik kanan di kawasan lalu new shape file dan kita feature type-nya polygon. Jangan lupa kita edit UTM-nya seperti tadi. Di bagian editor, klik Start Editing, lalu cari Create Features di sebelah kanan, klik yang kawasan dan polygon. Nah, kita titik-titikkan mengelilingi wilayah yang kita buat jadi peta. Jika sudah, klik 2 kali, lalu klik di bagian Layers, kita ubah warnanya menjadi No Color atau Hollow. Jangan lupa ubah juga outline-nya. Setelah itu, pada bagian editor kita klik Cut Polygon Tools, lalu titik-titikkan sesuai kecamatan yang ada. Di sini ada 18 kecamatan. Jika sudah, kita cek lagi apakah ada yang belum tertitikkan. Lalu kita bisa save edits dan stop editing. Selanjutnya, pada layer kawasan, kita klik Open Attribute Table, lalu klik bagian kiri atas, klik Add Field, lalu beri nama kecamatan, dan tipenya teks. Ini adalah cara untuk memberi warna pada kecamatan, masing-masing kecamatan. Lalu kita select per kecamatannya satu persatu, open attribute table lagi, dan klik yang field calculator. Kita ketik sendiri, boleh tanda kutip, lalu nama kecamatan tersebut yang tadi diselect, klik OK, dan lakukan pada semua kecamatan yang ada. Jika sudah, kita save edit dan stop editing. Jangan lupa bagian ini ya. Lalu kita akan memberi label pada setiap kecamatannya agar ada namanya. Caranya sama seperti tadi, add field, kasih namanya, lalu tipenya teks juga. Lalu kita bisa klik yang pojok kiri atas, select by attributes. Nanti akan muncul window seperti yang ada di video. Kita bisa klik 2 kali di kotak putih atas, nanti ada kecamatan, diklik 2 kali. Klik juga yang sama dengan, dan klik 2 kali di nama kecamatannya atau bisa kita ketik sendiri. Jangan lupa pakai kutip.
Setelah itu bisa klik apply. Nah, seperti biasa kita lakukan sampai seluruh kecamatannya. Nah, jika sudah, kita bisa klik kanan di layer kawasan lalu pilih properties. Lalu kita klik yang bagian simbologi. Di bagian kiri ada tulisan kategoris, kita klik. Value field-nya kita ganti kecamatan. Nah, warnanya kita pilih sesuai selera kita. Setelah itu, di bagian kiri bawah ada add all values. Di add aja, diklik. Klik OK. Nah, karena menurut saya ini warnanya agak ada yang sama, jadi kita bisa ubah sendiri. Di klik 2 kali di bagian kiri, misalnya masing-masing kecamatannya diklik, lalu sesuaikan warnanya dengan yang kalian ingin. Nah, jika sudah, kita beri nama, maksudnya munculkan labelnya. Di properties, label field-nya kita pilih label. Jangan lupa di checklist bagian atas label features in this layer. Selanjutnya kita buat titik kecamatan dengan file SHP. Kita beri titik di setiap kecamatannya. Lalu kita bisa ubah simbolnya ingin seperti apa. Caranya kita lihat di properties, oke? Kita juga bisa ubah warnanya dan ukurannya ingin sebesar apa. Nah, langkah selanjutnya adalah layouting. Klik file lalu page and print setup. Nah, nanti akan muncul jendela seperti ini. Pilih size yang A4. Sesuaikan apakah landscape atau portrait. Lalu di kiri bawah ada bagian layout view, kita klik. Nah, kita sesuaikan petanya. Beri space di bawah untuk legenda, sumber, dan identitas. Lalu kita klik di bagian drawing, ada rectangle, buat kotak seperti ini. Lalu colornya dihilangkan atau no color. Jangan lupa juga outline colornya warna hitam. Bisa dirapihkan ya, dan kita kasih teks untuk judul peta. Di sini saya membuat peta administrasi Kabupaten Purbalingga. Untuk mengubah size-nya kita bisa klik 2 kali di tulisannya, lalu sesuaikan posisinya. Setelah itu kita tambahkan skala teks dan juga bar. Seperti biasa jangan lupa kita rapihkan ya. Kita juga bisa mengubah satuan jarak di bagian insert, atau boleh arah mata angin dulu pada scale bar. Diklik 2 kali. Nah, kita tambahkan juga legendanya. Lalu masukkan titik kecamatan dan kawasan. Setelah itu kita next saja sampai muncul legendanya. Kita juga bisa ganti bentuknya di bagian layout di properties, legenda properties. Nah, agar legendanya terlihat jelas, kita bisa ubah juga agar kita pisahkan bagian legenda, lalu convert to graphic. Nah, kita ungroup dulu. Tulisan titik kecamatannya juga bisa dihilangkan, underscore-nya kita pisah dulu. Oh iya, jangan lupa biar rapi, font-nya disamakan. Karena Kabupaten Purbalingga ada 18 drawing, line, kita buat line untuk memberi sekat buat bagian identitas dan sumber. Nah, karena skalanya tidak boleh berantakan seperti itu, jadi kita sesuaikan misalnya 250.000, 1:250.000.
Selanjutnya, kita bisa kasih grid di petanya. Caranya klik bagian grid sebelah kanan. Nah, di next saja langsung oke. Mau angka desimal di bagian kanan yang kecil tis. Klik yang properties, lalu diklik yang number format of significance. Oke. Frame. Lalu diklik di bagian new datanya yang SHP Indonesia. Bisa cari sendiri bagian wilayahnya. Kalau saya ini Purbalingga ada di Zoom. Dan karena ini garisnya misalkan dulu agar lebih mudah mencari perkecil. Nah, nanti kita di bagian drawing tuh ada klik yang seperti kita mau buat line. Lalu klik yang polygon. Nah, kita kan sudah ketemu nih bagian kita di mana. Lalu kita titik-titikkan ya sesuai wilayah kita. Jika sudah, kita bisa atur warnanya diubah agar terlihat jelas dan diberi garis dan juga teks ya agar memberi informasi bahwa itu adalah Kabupaten Purbalingga. Kita sesuaikan ukuran dan posisinya di mana. Garisnya diberi warna merah boleh agar lebih jelas jika dilihat dari jauh. Nah, kebetulan di sini saya sudah memberi informasi identitas saya dan sumber petanya. Tinggal kita rapihkan saja. Oh iya, kita juga bisa kasih garis tepi di bagian drawing rectangle dan dirapihkan. Jika sudah, kita bisa export mapnya. File name-nya disesuaikan dan save as type-nya kita pilih PNG atau JPEG. Lalu save. Sudah. Sekian tutorialnya. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa.